Halo guys, ketemu aku bersama Ratu EKBK aja tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, ngomong-ngomong kita lama banget ya nggak jumpa. Iya sorry banget, jadi aku tuh lama banget nggak ngupdate konten channel ini. Terakhir aku bikin konten kapan ya? Kalau nggak salah Desember ya, 2019. Iya udah lama banget kita nggak jumpa dan sorry banget karena mungkin aku lebih banyak fokus ke web ya, jadi kurang ngurus channel ini gitu. Dan insya Allah mulai hari ini aku pengen mulai nyeriusin channel ini. Nah, ngomong-ngomong soal nyeriusin nih, channel EKBKJ itu aku ganti nama jadi Ratu EKBKJ karena dengan pertimbangan channel ini kan masih gado-gado ya. Jadi kontennya itu tuh macem-macem gitu. Nah, sedangkan EKBKJ itu brand bisnis aku yang basisnya itu ke bisnis digital. Jadi aku pikir-pikir kalau nama channelnya itu EKBKJ itu harus benar-benar fokus ke arah bisnis digital gitu. Sedangkan konten di sini masih campur-campur, jadi aku pikir lebih baik pakai nama aku atau EKBKJ. Jadi kita bisa kadang vlog gitu, terus kalian tahu aktivitas aku, terus kadang aku juga bisa sharing-sharing tentang dunia motivasi. Oke guys, oh ya, ngomong-ngomong penampilan aku baru nih. Jadi aku beberapa minggu yang lalu itu baru potong rambut. Jadi inilah rambut aku fresh buat ketemu sama kalian semuanya. Oke guys, langsung saja ke tema kali ini. Aku mau bahas tentang perfeksionis. Iya betul banget. Apa sih itu perfeksionis? Kalau kita dengar kata perfeksionis itu kan orang selalu mikir sempurna gitu ya, selalu mikir sesuatu hal yang selalu the best gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih kesempurnaan itu? Padahal kan manusia itu tuh tentunya nggak bisa kan sempurna, karena yang maha sempurna itu Tuhan yang Maha Esa. Lalu orang yang perfeksionis itu seperti apa? Apakah benar orang perfeksionis itu pasti selalu sempurna? Itu akan kita jawab di konten kali ini. Ini versi Ratu EKBKJ ya. Jadi yang aku bahas di sini adalah versi aku. Jadi kalau misal kalian punya referensi lain gitu ya, atau punya sudut pandang lain, terserah gitu. Yang jelas ini versi aku dan pengalaman aku. Jadi perfeksionis atau orang yang perfeksionis itu tipikal orang yang punya sebuah karakter dimana dia tuh dalam segala hal, terutama itu dalam yang berhubungan dengan suatu prestasi atau berhubungan dengan suatu image, itu dia tuh ingin menghasilkan yang terbaik gitu. Dia selalu memperhatikan suatu hal itu secara detail dan harus benar-benar yang terlihat bagus. Karena orang perfeksionis itu seperti pengalaman aku, jujur aku tuh adalah tipikal orang yang sejak kecil itu ingin segala hasil yang karya aku gitu ya, hasil apa yang aku kerjakan itu tuh hasilnya perfeksionis itu. Nah, jadi orang yang perfeksionis itu tuh dia yang ada yang namanya itu di dalam psikologi itu yang disebut afektif ya. Jadi orang yang perfeksionis itu ketika melihat sesuatu hasil kerjaan itu tuh nggak optimal gitu, nggak kelihatan benar-benar bagus detail, itu tuh dia ada sebuah ketidakpuasan jiwa gitu. Jadi ada rasa di afektif itu tuh yang nggak nyaman, dan ketika dia itu tuh bisa mikirin berhari-hari
karena gara-gara mungkin ya hasil kerjaan gitu. Misal aku kan basisnya di dunia website sama penulisan gitu ya. Misal salah satu contohnya gini deh, misal kata aku buat nulis gitu ya, anggotaku dia nulis gitu, misal kata apa ya, konten review gitu. Misal kata dia nge-review tentang sebuah produk tools, misalnya dia nge-review tentang tools bikin video instan. Nah, di situ misal kata tuh dia tuh tulisannya itu yang di situ misal kata gaya bahasanya itu tidak berkarakter, tidak sesuai yang aku buatkan ketentuan job misal kata. Terus strukturnya juga kurang tepat, misal kata bagaimana itu headingnya gitu ya kan, atau subjudul gitu. Terus tata bahasanya juga misal kata kurang tepat gitu, atau ada beberapa diksi yang tidak sesuai dengan kalimat, mengulang kata, terus juga penempatan tanda baca yang tidak tepat. Itu tuh ketika melihat seperti itu tuh kayak gemes gitu. Nah, jadi karena kayak gitu tuh rasanya tuh nggak enak gitu. Nah, itu tuh harus benar-benar dikerjakan dengan optimal, diperhatikan secara detail, dari bagaimana itu gaya bahasanya, terus pemilihan diksinya, terus bagaimana strukturnya, terus terkait juga tata bahasanya, semuanya harus diperhatikan. Nah, dan orang perfeksionis atau itu selalu berpikir secara detail, dari hal yang paling terkecil, dari 0 sampai 100 itu selalu diperhatikan banget. Nah, ciri khas lagi orang perfeksionis tuh dia selalu berbicara itu dimulai dengan intro, terus kemudian isi hingga penutup atau solusi. Nah, terkadang orang yang nggak memahami orang perfeksionis itu terkadang ada yang mengatakan orang ini apa sih nggak langsung ngomong to the point aja gitu, atau kenapa bertele-tele gitu. Sebenarnya itu bukan bertele-tele atau menganggap orang lawan bicaranya tuh dia misal kata nggak ngerti atau gimana, atau bukan seperti itu sebenarnya. Cuman orang perfeksionis itu memang menginginkan sesuatu hal itu dari detail. Orang ingin ketika orang lain mengerjakan apa yang dia inginkan, dia ingin tahu secara detailnya. Dia ingin memberikan sesuatu hal itu pandangan bahwa sesuatu hal itu harus dilihat secara detail. Baik itu dari sisi ide pokoknya ya, misal kata kalau ini di dunia penulisan, ide besarnya gitu ya, amanatnya, ide besarnya, terus penyampaian isinya gitu. Misal kata kalau di dunia review atau copywriting, berarti kan penyampaiannya kan bagaimana membranding sebuah produk untuk sampai kepada pemirsa, untuk bisa memikatkan, untuk dia kemudian takjub dan yakin untuk membeli sebuah produk itu. Itu kan isi yang ide besarnya yang ingin disampaikan, tapi nggak cukup kayak gitu doang gitu. Nah, dia juga harus diperhatikan secara detail, secara teknikalnya juga gitu, aplikatifnya juga seperti apa. Itulah beberapa ciri orang perfeksionis yang versi EKBKJ itu rasakan. Nggak cuma ada itu aja. Kemudian orang perfeksionis itu rata-rata dia selalu kebanjiran ide dan spontanitas banget sebenarnya itu. Kelihatannya orang perfeksionis itu emang dia kayak detail banget dan terstruktur dan sistematis juga kan. Tapi sebenarnya dia juga memiliki jiwanya spontanitas. Yang dimana spontanitas di situ tiba-tiba dia bisa terinspirasi sesuatu hal dan punya ide untuk ingin membuat sesuatu hal yang ibarat kata itu belum tentu dipikirkan oleh orang lain. Misal kata seperti ini. Contoh ketika ini saya kaitkan dengan dunia menulis misal kata ya. Orang yang non perfeksionis dia selalu
misal kata ingin membuat sebuah konten artikel, misal kata nih, orang yang non perfeksionis selalu misal kata kayak ini tadi, membahas tentang orang perfeksionis gitu ya, itu orang umum itu selalu mencari bacaan lain atau mengatakan atas dasar orang lain. Sedangkan orang perfeksionis itu dia tipikal yang, kalau dalam dunia psikologi itu kan ada yang namanya otak kanan, otak kiri, dan corpus callosum. Nah, orang perfeksionis itu adalah corpus callosum. Corpus callosum itu adalah penghantar antara otak kanan dan otak kiri. Jadi dia otak kanannya tuh kuat, tapi dia juga juga memfungsikan atau ditunjang dengan otak kiri. Nah, sisi spontanitasnya ini atau improvisasi, kebanjiran idenya itu berasal dari pengaruh otak kanan tadi. Jadi orang perfeksionis itu dia cenderung berpikir di luar pola orang berpikir. Jadi ketika misal kata seperti ini, ketika orang, saya bikin contoh misal kata artikel gitu ya, orang umum ketika mau bikin artikel tentang perfeksionis, pasti yang dipikir pertama kali dia cari di internet apa arti perfeksionis, terus ciri-ciri menurut orang. Nah, sedangkan orang perfeksionis itu sebenarnya tidak seperti itu. Ketika dia ingin memperspektifkan suatu hal, dia itu punya sebuah ide spontanitas yang itu muncul dalam bahasa-bahasanya, dalam pikirannya, dalam idenya. Jadi dia sudah mampu merangkai tanpa dia sebelum membaca. Saya beri contoh salah satu penulis yang dia, misal kata ini di dunia penulisan ya, salah satu penulis yang dia selalu kebanjiran ide tanpa membaca itu Cak Non. Bagaimana Cak Non, dia pernah bilang di majelisnya Ma'iyah bahwasanya dia menulis ribuan karya-karya yang kritikus, terus karya juga yang berbasis religius, itu dia tanpa membaca isi dari buku orang, bahkan hanya membaca judulnya saja dia sudah paham dari segi detailnya, dia udah mampu memahami. Karena apa? Karena orang perfeksionis itu ada pola pikir spontanitas tadi, dimana dia punya cara untuk mendeskripsikan sendiri suatu hal. Dia punya sudut pandang sendiri, dia punya perspektif sendiri. Makanya kalau saya bandingkan ya, misal kata gini, kita bertanya tentang ilmuwan misal kata, pertama kali seorang ilmuwan mencetuskan sebuah teori ya kan, sebelum pada era sekarang. Misal kata kalau sekarang ya kan, seseorang bisa dikatakan sah jadi profesor misalnya, itu tuh kan dia harus membuat penelitian yang sudah dibatasi sama metode penelitian yang udah dibuat sama tokoh sebelumnya. Apakah karena kalian berpikir bahwasannya tokoh sebelumnya itu yang mereka belum ada yang membuat metode penelitian itu, lalu siapa yang membuatkan? Nah, kan nggak ada. Jadi intinya adalah orang perfeksionis itu, kalau kita merujuk pada ilmuwan zaman dulu, misal kata kalau di dunia filsafat itu ada Aristoteles atau Plato dengan idenya alam ide. Terus misalnya tokoh-tokoh yang sebelumnya itu, yang mereka dari mana bisa mencetuskan ide seperti itu kan? Kalau orang umum pasti berpikir seperti itu. Dari mana mereka bisa membuat teori itu? Metode apa yang mereka pilih kan? Padahal pada era saat itu belum ada orang yang mencetuskan metode misalnya kualitatif, kuantitatif, eksperimen atau apa. Nah, dari dasar disitulah dia menghasilkan sebuah yang namanya spontanitas untuk mampu mencetuskan terlebih dahulu
suatu hal atau mendeskripsikan terdahulu. Nah, biasanya tipikal-tipikal orang perfeksionis itu seperti itu. Dia seringkali spontanitas. Mereka kalau kalian pernah nggak sih ngelihat temen, misal kata ini kalau bagi kalian yang masih studi ya, misal kata, ada nggak sih temen kalian itu di kelas yang dia tuh kelihatannya santai banget gitu, nggak pernah belajar, tapi tiba-tiba atau dia belajarnya ya udah pas waktu apa namanya presentasi aja gitu, pas ya itu sedang presentasi itu, sedangkan temen yang lain dia ada yang sampai hafalan atau membaca berulang-ulang kali dan lain sebagainya. Dan ternyata malah yang lebih memahami dan lebih banyak memberikan pengaruh, misalnya memberikan pendapat dan sebagainya, justru teman kalian yang santai-santai, yang nggak terlalu berat belajarnya dan sebagainya. Nah, itulah tipikal orang perfeksionis itu, karena di latar belakangnya dia punya yang namanya spontanitas, dan tidak semua orang itu dianugerahi spontanitas. Lalu spontanitas itu apakah bisa dipelajari sih? Apakah bisa diasah gitu ya? Sebenarnya spontanitas itu kan berasal dari ini ya, pengaruh otak kanan. Nah, bagaimana supaya sisi spontanitas seseorang itu bisa lebih besar itu atau meningkat gitu, atau yang dia belum memiliki jadi memiliki, maka pengaruh otak kanan itu juga harus diaktifkan. Nah, berbicara otak kanan nanti mungkin kita bisa bahas lengkapnya nanti. Tapi sedikit ya, dari bukunya Sugihara Yama yang membahas tentang keajaiban otak kanan. Jadi otak kanan itu bisa diaktifkan dengan membiasakan jadi cerita dari sebuah buku Sugihara Yama, Keajaiban Otak Kanan, dia tuh sejak kecil itu dididik sama orang tuanya untuk mendeskripsikan suatu hal, dan ketika dia menjawab itu, menurut orang dia tuh dihukum dengan dijerat tangannya di dekat pohon gitu, ceritanya dalam buku itu. Tapi itu buku ilmiah. Intinya di situ dia mendeskripsikan bahwa sejak kecil dia dididik untuk mendeskripsikan suatu hal itu dari perspektif dia. Ketika dia menjawab menurut orang lain, bahkan menurut tokoh atau apa itu, dia sangat dilarang. Dia terdidik seperti itu. Yang kedua, ketika dia membaca, dia selalu membayangkan apa yang dibaca, entah itu membayangkan dalam bentuk narasinya, gambarannya gitu ya, ilustrasinya seperti apa dari bacaan itu, atau dari kata-katanya, dan juga mengintonasikan apa yang dibaca. Nah, dengan dia membiasakan seperti itu juga, terus ada lagi juga seperti musik klasik, itu juga bisa mengaktifkan otak kanan. Musik klasik, terus kalau untuk makanan itu seperti omega 3, telur, tempe. Nah, itu bisa mengaktifkan otak kanan. Itu kalau dari sebuah penelitian ya. Sugihara Yama kemudian ketika dia besarnya dia terjun menjadi seorang psikolog sekaligus dia adalah peneliti otak. Nah kan, di situ ternyata orang-orang yang terdidik dengan seperti itu, ternyata otak kanannya, ya kan, itu memang dia di-scan menggunakan sebuah alat, saya lupa sih alatnya ya, itu memang lebih condong dominan. Nah, dari hasil dia penelitiannya itu yang menggunakan alat scan itu ya, saya lupa apa itu alatnya, itu ditemukan juga di tengah-tengah otak kanan dan otak kiri itu ada yang namanya corpus callosum yang mengantarkan antara otak kanan dan otak kiri. Nah, kembali lagi ketika
kamu pengen bagaimana meningkatkan biar kita itu gampang dapat inspirasi, gampang spontanitas gitu, improvisasi dan sebagainya. Itu salah satunya mengaktifkan otak kanan, tapi juga tidak lupa untuk menebalkan corpus callosum. Dan kabar baiknya adalah perempuan itu terlahir dengan corpus callosum yang lebih tebal daripada laki-laki. Hanya saja budaya yang salah itu akan mempengaruhi bagaimana proses kemudian ketebalan dari corpus callosum. Jadi misal kata nih, kalau corpus callosum itu cara mendidiknya agak berbeda lagi. Jadi corpus callosum itu ketika seseorang, corpus callosum itu namanya seperti ini, orang yang corpus callosumnya tebal, dia itu akan memiliki diksi yang banyak, terus keahlian dalam komunikasi. Dia mudah untuk mendeskripsikan segala hal karena dia punya diksi yang banyak. Terus dia bisa manajemen sesuatu hal dengan baik. Dia bisa fokus dengan banyak hal. Intinya dia bisa punya banyak talent gitu. Karena terpengaruh oleh dia bisa fokus banyak hal. Dia bisa memiliki banyak kemampuan, skill. Nah, itu adalah efek dari tebalnya sebuah corpus callosum. Nah, kembali lagi ke orang perfeksionis versi Ratu EKBKJ tadi, ya kan? Saya menilai bahwasannya kebanyakan orang perfeksionis, dan saya pribadi itu seperti itu. Tipikal orang yang saya selalu kebanjiran ide, terutama di malam hari. Pertama itu. Kedua, saya tipikal orang yang sangat suka mendeskripsikan sesuatu hal itu atas dasar perspektif saya seperti apa gitu. Nah, kemudian juga orang perfeksionis tadi yang saya katakan kan spontanitas. Jadi terkadang itu tuh ya kan, misal kata ada orang nanya gini, nanya sesuatu hal atau gini lah. Misal kata saya mau bikin konten YouTube ini sekarang ini, atau mau bikin nulis. Saya biasanya nulis aja ya. Itu tuh saya nggak membuat perencanaan terlebih dahulu gitu. Spontanitas aja, tiba-tiba ada ide gitu. Nah, jadi itu tiba-tiba muncul gitu. Terkadang itu nggak sengaja, lagi diem-diem aja gitu ya. Tiba-tiba muncul sebuah ide gitu. Terkadang juga dari hasil menganalisa sebuah fenomena yang sedang terjadi sekarang. Nah, di sini kemudian tipikal yang berikutnya adalah analisa. Analisa ini adalah berkaitan dengan orang perfeksionis itu peka terhadap sesuatu. Maksudnya peka di sini adalah dia mudah membaca sebuah fenomena tertentu. Maksudnya fenomena gini, terkadang kan banyak orang itu yang cuek kan, bukan cuek sih bahasanya Pak ya. Terkadang banyak orang itu yang dia terlalu sibuk dengan sesuatu hal yang dia tidak sadari. Contoh nih, pernah nggak sih kalian merasakan di mana entah kalian sekarang udah yang masa karir ataupun yang masih studi, ketika ditanya apa itu, misal kata apa menurut deskripsikan apa itu ayah misalkan, misal kata itu kan sebuah pertanyaan yang mudah. Terkadang ada orang yang dalam hati dia tahu gitu ya maknanya, tapi dia tidak bisa mendeskripsikan. Nah, maksud saya seperti itu. Kebanyakan orang itu mereka sibuk menjalani sesuatu hal, tapi mereka tidak peka, tidak membaca fenomena itu. Nah, bedanya dengan orang perfeksionis itu dia segala hal itu tuh selalu dibaca. Yang artinya di sini bukan membaca buku. Bedanya dengan orang umum dengan perfeksionis itu di sini. Orang perfeksionis bahkan terkadang tanpa membaca buku, tiba-tiba dia sudah mampu membuat sebuah pendapat dengan analisa yang kuat. Misal kata fenomena apa yang sedang terjadi saat ini, misal kata misal saya kaitkan ke dunia bisnis misal kata. Nah, tipikal orang perfeksionis itu dia langsung
bisa mendeskripsikan suatu hal tanpa sebelum dia membaca buku data survei. Dari mana? Dia dari menganalisa, mengamati fenomena yang sedang terjadi. Gimana sekarang perkembangan yang sedang naik daun, misal kata bisnis di dunia digital. Semakin banyaknya orang-orang yang terjun di bisnis digital, entah itu video kreator, terus misal kata web developer juga, terus juga seperti internet marketing dan lain sebagainya. Nah, itu tuh dia hasilkan, deskripsikannya itu dari kepekaan dia terhadap fenomena. Misal kata dia ditanya terkait bagaimana saat ini deskripsikan apa saat ini menurut Anda tentang fenomena spiritualitas, misal kata. Nah, orang perfeksionis akan dia dengan spontanitas dia mampu mendeskripsikan suatu hal itu. Misal kata seperti saya mendeskripsikan apa makna saat ini sebuah spiritualitas atau religiusitas. Di era kontemporer saat ini, justru sebuah religiusitas atau spiritualitas itu dijadikan sebuah labeling. Orang dinilai baik itu sebagai label tertentu. Makanya sekarang itu gencar di mana orang melabelkan sesuatu hal yang berkaitan dengan keagamaan misalnya. Terus kemudian fenomena apa yang kedua adalah fenomena di mana kekeringan spiritualitas. Jadi gini, semakin era kontemporer ini kan materialistis semakin tinggi. Nah, orang beragama itu bukan atas dasar kesadaran dia mengenal Sang Pencipta, tetapi itu karena kegersangan jiwa sebenarnya. Berasal dari yang saya maksud kegersangan jiwa itu di sini. Kenapa banyak orang kaya, ya kan? Bahkan di luar negeri, di dalam negeri juga ada yang kemudian dia kalau di luar negeri sudah menjadi tren bunuh diri, ya kan? Banyak orang yang malah mencapai popularitas kemudian dia bunuh diri, seperti misal kata fenomena di seperti di Korea, di Jepang, banyak orang yang seperti itu karena dia mengalami sebuah namanya kekeringan, merasa sudah tidak ada lagi sebuah makna apa lagi sih, saya udah merasakan kayak gini, sehingga terkadang ada orang yang pelampiasannya itu ke jalan buntu seperti seperti bunuh diri dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang kemudian bercandu terhadap agama, tetapi di situ bukan atas dasar kesadaran dia mengenal Sang Pencipta dan kesadaran atas akal, bukan, tapi lebih kepada lifestyle. Jadi endingnya seperti dia pelarian. Nah, kembali lagi ke orang perfeksionis. Jadi orang perfeksionis itu dia mampu dan lebih menyukai sesuatu hal itu yang improvisasi, yang spontanitas, yang mampu mendeskripsikan bahasa sendiri. Lanjut, tadi udah apa aja ya? Pertama, orang perfeksionis tadi itu memperhatikan sesuatu hal dengan detail dari 0 sampai 1, terus bahasa ketika dia berbicara dia dari mulai intro, isi sampai ke solusi. Terus yang ketiga tadi dia ingin segala hal itu hasilnya optimal, bagus, benar-benar bagus. Nah, ini aku balik lagi dulu ya, gak apa-apa ya, flashback dulu. Ketika seorang perfeksionis itu ketika melihat sesuatu hal yang hasilnya itu tuh nggak optimal gitu ya dari hasil karyanya, pekerjaannya,
itu tuh tadi kan aku katakan bahwasanya di afektifnya itu tuh ada ketidakpuasan atau ada sebuah rasa kok gimana gitu kan, ada sebuah rasa ketidakpuasan gitu. Nah, dan itu bisa dipikir berhari-hari sampai nggak tidur. Nah, dari situ kemudian biasanya orang perfeksionis itu bisa terjadi juga terkadang dari hasil kebanjiran ide. Ketika seseorang menyelesaikan ini gitu ya, sebuah hasil kerjaan ini, nah dari hasil kerjaan itu terkadang lagi dia muncul ada ide baru lagi. Nah, ini kok jadi kurang bagus kayak ini lagi gitu. Nah, disitulah sebenarnya kata bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan itu memang tepat. Bahwasanya manusia itu seperfeksionis apa, pasti dia tetap punya namanya kekurangan. Karena kelebihan itu Allah berikan untuk kita mensyukurinya. Sedangkan kelemahan, kenapa itu tetap dialami oleh manusia walaupun orang perfeksionis sekaligus, yang tipikal perfeksionis, karena itu untuk kita menyadari bahwasanya manusia itu butuh Tuhan. Nah, berbicara tentang kekurangannya, salah satu tadi bahwasanya ketika melihat sesuatu hal itu ada ketidaknyamanan batin, terus dipikir berhari sampai nggak bisa tidur, itu salah satu juga kekurangan dari orang perfeksionis. Dan yang kedua juga, karena tadi yang mudahnya untuk mendapat ilmu lah ya, mendapat pengetahuan, mendeskripsikan suatu hal, mendapatkan ide, spontanitas, uh, kebanjiran ide lah bahasanya ya. Karena kelebihan-kelebihan itu juga itu ada sisiku kekurangannya. Kalau dari saya pribadi yang saya alami, jadi tuh sisi kekurangannya tuh kayak gini. Ketika kita udah bikin nih suatu hal ya, hasil kerjaan ini, kadang tuh muncul lagi gitu, ada ide baru yang lebih bagus. Nah itu tuh membuat terkadang kalau kita itu nggak catat secara rapi benar ide kita itu untuk ngantri gitu ya, itu tuh kita jadi bongkar pasang. Jadi itu, aduh ini kayaknya kurang bagus nih, ada ide baru nih. Nah di situ dia jadi bongkar lagi deh, misal kata projectnya yang ini diganti yang ide baru. Nah, saya ingin menyinggung salah satu kisah yang sudah banyak pernah kita dengerin juga, tapi saya tidak menyebut merek, dimana ada seorang pemimpin daerah yang nggak akan saya sebutkan, mungkin kalau kalian ada yang tahu, dimana dia profesor dan dia juga sangat cerdas, dan sebenarnya ide dia berlian, bagus. Ketika itu orang pahami jangka panjang, itu akan berdampak bagus. Tapi kenapa dia mengalami yang namanya bongkar pasang program pemerintahan? Itu dibongkar pasang, itu kenapa? Kalau saya menganalisa ya kan, misal kata seperti ada salah satu misal kata orang yang seperti itu karena dilatar belakangi tipikal orang perfeksionis. Nah, cara meminimalisirnya gimana sih gitu? Misal kata ada program seperti ini, oh sudah jalan, oh ternyata ada ide lagi yang lebih bagus, kira-kira ini yang benar-benar bisa lebih baik lagi gitu. Nah, disinilah perlunya manajemen. Orang perfeksionis, ketika dia itu kebanjiran ide, punya ide yang lebih berlian lagi, itu yang lebih bagus lagi dampaknya, itu harus diantrikan. Nah, ini strateginya mungkin bagi kalian yang punya sikap perfeksionis kayak gini ya, yang suka kebanjiran ide, yang ketika misal kata buat sesuatu hal terus punya ide lebih lagi, yang lebih bagus lagi, itu harus diantrikan. Kalau saya manajemennya kayak gitu. Jadi kalau diturutin terus, kita jadi kerjaan malah gak selesai. Itu yang aku alami. Karena memang kita kayak pengen, aduh bagus banget, yang bagus banget lagi, bagus lagi gitu. Dan seringkali itu kebanjiran ide itu tuh dialami. Salah satu contohnya kayak website aku ini ya, pengalaman aku. Website
ini jujur banget, website aku tuh emang website aku semua masih CMS ya kan, content management system. Jadi di dunia website itu tuh ada builder, CMS. Jadi tahapannya ya paling rendah itu builder, terus di atasnya lagi tuh ada CMS, di atasnya lagi itu framework. Kalau builder itu tuh kalau bahasa orang enaknya itu tuh gratisan lah, blog gratisan lah, misalnya .wordpress.com, blogger.blogspot.com, .wix.com. Nah, itu tuh website builder. Kalau CMS, Content Management System, itu tuh sebuah website yang dia sebenarnya itu tuh masih ada include sama sebuah perusahaan platform, tapi dia udah diberikan andil untuk mendevelop situsnya itu. Jadi di custom gitulah bahasanya ya. Jadi bahasanya tuh sebuah website yang dia itu masih ada unsur ikut campur dari sebuah platform tertentu, tapi itu bisa di custom. Di custom tuh bahasanya apa ya? Ada hak ini apa namanya? Hak untuk mengelola, hak untuk mendevelop lagi bagaimana layoutnya, settingnya, dan lain sebagainya. Ada hak untuk itu. Nah, website untuk CMS itu tuh kalau setahu aku ya, itu tuh ada dua, wordpress.org sama Blogger. Jadi Blogger itu tuh bisa di CMS kan juga. Itu kalau Blogger itu di CMS-kannya itu dengan pakai domain TLD, domain custom kayak .com, .id, .net dan sebagainya. Terus untuk kemudian template juga, template premium. Kayak itu tuh aja sih, sama di layout, terus gimana biar menariknya, layoutnya dan sebagainya. Nah kalau website CMS wordpress.org itu tuh perlu domain, template, hosting, ya paling wajib itu sih, plugin juga, ya yang kalau bisa lagi bagus lagi itu tuh kayak cybersecurity-nya bisa kayak pakai Cloudflare, terus security.net kayak gitu. Nah, flashback lagi ke tadi, sorry ya ini agak kemana-mana, nggak masalah, kita bisa bicara lebih luas. Kembali lagi ke tadi ya, kembali ke cerita aku yang berkaitan dengan bongkar pasang. Nah, jadi ceritanya itu website aku tuh kan semua dulu sih pernah pakai builder, tapi sekarang udah aku tinggalin yang builder, sekarang meningkat ke CMS. Jadi ada penulisan ikbkj.com, ratuikbkj.com, ikbkj.com, sumerika.com, itu semua CMS. Nah, ketiga CMS aku itu CMS Blogger, tapi kan dia udah di custom, udah CMS. Terus yang satu itu tuh WordPress CMS-nya. Nah, yang mau aku ceritain adalah, aku mau ceritain itu tuh website aku yang penulisan ikbkj.com itu tuh dia udah monetis, udah berjalan lah ya, update kontennya udah berjalan, udah jadi website beneran, udah gini. Nah, sebelum itu aku mau ceritain dulu itu ketika aku belum berpikir masa untuk nih ide nanti buat nanti gitu ya, itu tuh website gak segera-gara jadi gitu. Dulu tuh pertama ya, dari mulai blog gratisan itu builder ya, kemudian nikah .situ ya, habis itu sumerika.situ juga, karena aku punya ide baru lagi yang domainnya itu aku lepas. Nah, untuk layoutnya itu karena aku sebenarnya dipasangin template premium gitu aja sebenarnya udah bagus, tapi aku pengen aku agak permak dikit gitu kan ya. Itu tuh dulu itu aku kayak ngurusin itu aja, itu mermak template-nya gimana. Nah, sampai kemudian aku pasangin juga live chat juga kan. Itu tuh jadi kayak nggak apa ya, jadi kayak nggak, jadi kesibuk ngurusin ngelayout terus
ini kok kurang menarik, ganti lagi nih. Nah itu tuh jadi kayak bukan lupa sih bahasanya, jadi kayak untuk ngurus ngupdate konten, terus untuk gimana cepet-cepet bisa bakal monetis itu jadi kurang kepikir. Nah setelah kemudian aku stop, udah deh aku harus puas nih sama model desainnya kayak gini, udah aku stop kayak gitu. Aku kalau punya ide lagi aku antriin. Nah ketika aku buat keputusan seperti itu, baru kemudian aku jadi bisa seriusin ngupdate konten dan sampai kemudian monetis. Itu tuh aku inget banget AdSense aku yang web penulisan kbkj.com itu tuh monetis pas aku ulang tahun April 2019. Itu bener-bener hadiah dari Allah. Jadi aku ingat banget itu pas aku ulang tahun itu tuh surprise banget, AdSense aku tuh monetis keterima. Nah terus kemudian aku bandingkan lagi sama website aku yang satunya ekbkj.com. Nah yang ekbkj.com ini dia itu tuh domainnya, webnya itu udah umurnya itu sekitar 1 tahunan ya. Itu tuh sebenarnya sudah jadi secara website, cuman secara layoutnya tuh belum lengkap, apa ya, belum 100% jadi gitulah ya, kayak menu-menunya, layoutnya, apanya belum 100%. Nah itu gara-gara apa? Nah ini kembali ke yang aku ceritakan kekurangannya dari orang perfeksionis tuh di situ. Itu gara-gara setiap aku tuh megang website itu tuh, aku mikir tuh aku punya ide ini gitu ya, layoutnya dibikin kayak gini gitu, udah aku rancang gitu tuh, bikin gitu. Nah tiba-tiba kan itu waktu itu tuh ceritanya belum selesai gitu kan. Nah aku hentiin gitu, karena aku juga repot ngurus lainnya ya kan, yang waktu itu kayak orderan website orang, terus kayak job penulisan juga, kayak copywriting, review dan sebagainya. Gara-gara aku tinggal ide aku yang tadi kan ya, yang sempat punya ide layoutnya harus kayak gini, belum aku selesaiin. Aku buka lagi itu website, aku udah punya ide lagi. Jadi aku turunin lagi yang ide sebelumnya, yang aku ganti lagi ya. Sampai beberapa kali sering kayak gitu ya kpkc.com, dan sampai sekarang itu terus kemudian ini masih lama banget belum aku lanjutin lagi. Dan nanti insya Allah aku pengen cari waktu yang benar-benar fokus gitu ya, sampai selesai nyelesain ide itu biar benar-benar jadi. Nah kembali ke kekurangan dari orang perfeksionis tadi, yang adalah karena saking banyaknya ide dan dia kemudian sering mengganti gitu ya untuk ekspektasi yang berikutnya lagi. Itu tuh membuat kayak terkadang tuh kerjaan kita itu tuh bukan tertunda sih bahasanya karena mengganti ide itu tadi. Nah jadi tuh kayak kasusnya yang website aku yang kbkc.com yang sekarang itu tuh belum 100% selesai, itu gara-gara kayak gitu. Jadi aku sering, hari ini aku megang website kayak gini ya, desainnya begini, aku tinggal berapa minggu gitu udah ide beda lagi. Jadi itu aku yang ide kemarin tuh udah gak kepake lagi. Nah kayak gitu. Jadi dari kekurangan itu aku mempelajari sikap orang yang perfeksionis yang kayak gitu. Cara menghandlenya adalah, pertama kita harus benar-benar buat keputusan, udah cukup, aku harus kayak gini, ini udah bagus. Kalau punya ide lain aku harus aplikasikan ke yang berikutnya, yang karya aku berikutnya. Pertama itu. Kedua, cara manajemennya adalah mengantrikan ide kita. Jadi kalau kita punya banyak ide, kita harus catat, kita antrikan. Terus yang ketiga, sekali ide itu tuh kalau bisa harus diselesaikan itu, nggak tersekat beberapa waktu. Karena kalau tersekat itu tuh akan bikin yang ide kemarin itu tuh udah kayak
kita anggap udah apa ya, udah kurang menarik lagi, dan kita pengen bikin yang lain yang itu membuat gak selesai, gak cepet selesai. Sedangkan kayak yang penulisan kbkj.com sama yang ratuikbkj.com itu. Nah, kalau yang ratuikbkj.com tadi aku belum cerita. Yang ratuikbkj.com itu tuh padahal website baru. Dan itu tuh baru aku bikin akhir tahun 2019. Itu tuh malah udah monetis AdSense duluan ketimbang website aku yang kbkj.com sama sumbereka.com. Padahal itu website itu tuh aku bikin malah terakhir. Sedangkan yang kbkj.com sama sumbereka.com itu aku bikin bareng sama yang penulisan kbkj.com. Kenapa? Analisanya adalah yang ratuekbkj.com itu aku udah nggak terlalu mikirin apa ya, layout atau tampilannya waktu itu. Udah aku fokus kejar kontennya, nulis, aku tulis dulu awalnya. Nah, habis itu kekejar, kemudian last AdSense, baru anggota penulisku aku aku kasih dia job untuk nulis di situsnya Ratu IKBKJ itu. Kemudian jadi aku tuh punya strategi di mana kejar dulu nulis konten, aku tulis dulu, aku kejar dulu sampai kalau kemudian aku udah lolos tuh monetis, baru kemudian job aku kasih ke anggota, aku bikin yang nulis anggota aku. Jadi ya aku ya masih nulis, tapi aku masih udah nggak nulis sendiri ya. Jadi lebih banyak ngasih ketentuan job. Jadi kan anggota aku itu dia sebelum nulis, dia tuh aku bikin ketentuan job, dan kalau dia sudah selesai nulis itu hasil tulisannya itu kan yang aku cross check, aku evaluasi, aku edit lagi biar bener-bener perfeksionis gitu loh hasilnya. Karena aku merasa kurang puas kalau gak bener-bener matang gitu. Nah, itu aku bandingkan dengan website aku yang kbkj.com sama superika.com. Itu kasusnya adalah yang kbkj.com itu aku terlalu gini, aku selalu kayak wah pengen yang bikin yang lebih bagus lagi, ini kurang bagus. Jadi ide masih aku jalanin berapa persen, itu udah nggak jadi aku jalani lagi, sehingga itu project kayak itu tuh kayak jadi apa ya, belum jadi matang gitu. Sedangkan yang Ratu IKBKJ itu waktu itu aku fokus, udah aku push terus kontennya aja dulu, habis itu kemudian baru aku mikirin beli template dan langsung aku tata. Awalnya sih aku agak juga berekspektasi pengen bikin gimana permak lebih bagus, tapi setelah aku pikir-pikir gitu kan, udah aku bikin dulu kontennya sampai itu jadi, baru aku mikir ke layoutnya, baru makanya itu cepat. Sedang kalau yang penulisan KBKJ tadi, cara ke manajemen, ketika aku kebanjiran ide kayak gitu tuh, aku langsung sekat buat keputusan, nih udah aku cukup kayak gini, nggak boleh ini terus. Nah, jadi bagi kalian yang punya jiwa perfeksionis yang versi Ratu EKBKJ itu kalian miliki juga, yaitu punya kekurangan tadi, ketika kebanjiran ide itu sering ganti-ganti project atau ganti-ganti ide project, atau bahasa lainnya apa ya, mengganti ide project sebelum selesai, itu lebih baik dengan cara seperti itu manajemennya. Oke, lanjut. Kemudian orang perfeksionis itu, untuk kembali lagi kelebihannya, kelebihan lagi orang perfeksionis itu dia itu tuh punya daya ingat yang kuat, terutama yang berkaitan dengan ilmu abstrak, absolut, maksudnya non eksak ya, kayak misal kata ilmu bisnis, ilmu sastra, terus atau literasi, terus digital, terus seni, apalagi ya, sosial, psikologi dan sebagainya. Intinya yang bukan eksak gitu ya,
itu tuh dia memiliki daya ingat yang kuat. Bahkan dia nggak, misal kata nih, dia bertahun-tahun yang dia dapatkan masa SD, SMP, itu tuh masih teringat sampai sekarang, seperti yang saya alami. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan zaman SMP itu tuh masih banyak yang teringat sampai sekarang. Bahkan saya tuh pernah membaca buku itu sampai pernah merasa itu seperti melakukannya di dunia nyata. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi entah itu buku bacaan, itu tuh novel maupun yang ilmiah ya. Asalkan itu yang bukan ilmu eksak ya, yang ilmu absurd ya. Itu tuh jadi saya tuh pernah ngalamin dimana kayak ngerasa itu tuh melihat sebuah fenomena atau sebuah kisah orang gitu di depan mata tuh kayak, aduh apa aku ya kayak pernah ngalamin kayak gitu ya. Setelah saya ingat-ingat, ternyata itu pengalaman itu tuh yang aku baca dari sebuah buku atau yang pernah aku diskusikan, ternyata bukan pengalamanku sendiri. Jadi intinya saking daya ingatnya itu tuh, saking kuatnya tuh kayak gitu. Bahkan aku tuh kalau misal kata ini yang non cerita itu ya, misal kata yang ilmiah, itu tuh daya ingatnya tuh sampai kayak misal kata nih misal kata teori tentang kalau zaman yang lama ya, ini aku bahas yang aku masih ingat. Misal kata kalau yang teori-teori yang aku baca masa-masa waktu kuliah dulu kan tentu ya masih ingat banget kan sekarang. Ini aku bakal kasih salah satu contoh itu yang waktu zaman masih SMP. Ini salah satu contoh adalah teori tentang zat adiktif itu ya. Zat adiktif itu kan salah satunya apa namanya? Jadi ketika kita membahas sebuah kopi itu sebenarnya juga ada kandungan yang namanya kafein yang di situ mengandung tergolong juga ke dalam zat adiktif juga. Terus, nah, jadi yang akan saya kaitkan dengan daya ingat ya, ketika kita meminum sebuah kopi gitu misal kata, itu tuh langsung teringat sebuah apa yang pernah kita baca. Nah, terus misal kata lagi kayak gini, kita misal kata pernah kayak misal kata kayak gini, kita pernah membaca sebuah teori tentang teorinya Plato misalnya, bahasanya tentang alam ide. Bahasanya yang nyata itu tuh sebenarnya bayangan kita, karena kita itu hidup ada dalam sebuah ide. Dalam teorinya Plato itu kan dia berkonsep kepada alam ide. Nah, ketika kita mau mengingat itu gitu ya, tipikal orang perfeksionis itu selalu kayak seolah-olah itu dia sedang berada di tempat sebuah perdiskusian di mana dia sedang ada di masa itu. Maksudnya kayak gini, dia seolah-olah seperti sedang menggambarkan bahasanya dia sedang berbicara lagi langsung dengan seorang Plato itu. Intinya kalau aku mengatakan orang perfeksionis itu di daya ingatnya kuatnya itu adalah apa ya, seperti membuat sebuah narasi gitu di dalam otak kita itu. Jadi orang perfeksionis itu dia ketika membaca sesuatu hal itu tuh kayak apa ya, masuk sebuah narasi, menjadi kayak berilustrasi gitu. Nah, bahkan sempet aku tuh itu kalau yang berkaitan teori. Kalau yang berkaitan dengan misal kata baca novel gitu, aku pernah bahkan baca novel pada kisah itu tuh belum pernah aku alami.
aku baca novel kan. Suatu ketika itu tuh aku udah lama ya kan, udah nggak itu tuh kayak ngelihat sebuah ceritanya. Novel itu waktu itu yang aku baca itu adalah tentang persahabatan dan percintaan. Aku nggak pernah sebenarnya mengalami sebuah itu, tapi pada suatu ketika tuh aku ada kayak eh, sebuah emosi apa ya, dimana kayak seolah-olah sedang pernah ngalamin itu, atau bahkan aku pernah ngerasain ketika setelah membaca itu novel itu kayak seolah-olah bener-bener ngalamin apa yang sedang ada di situ. Nah, daya ingatnya tuh sampai kayak itu apa ya, bernarasi gitu. Nah, itu salah satu lagi ciri orang perfeksionis itu kalau versi aku. Ntar kalau kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, aku pengen kalian juga tulis di kolom komentar kalau kalian mungkin ada yang kayak gitu gitu. Terus tadi improvisasi udah, bahasa udah, apalagi ya? Improvisasi, bahasa, kreativitas itu sebenarnya sudah berkaitan sama spontanitas sih. Kreativitas, inovatif, karena ya tadi, karena saking kebenjirannya dia orang perfeksionis itu sih, dia selalu kayak punya inovasi, pengen kreativitas tertentu. Terus juga ini logis tapi intuitif. Nah, terkadang kan ada orang yang selalu berpikir itu inginnya selalu logis aja gitu, berdasarkan analitis, logikanya seperti apa, terus ini logis atau enggak. Nah, orang perfeksionis itu tuh dia sangat memperhatikan sesuatu hal itu harus berdasarkan logika, harus punya alasan. Kenapa kamu pengen melakukan seperti itu, alasannya apa, logis. Tapi di sisi lain dia juga tidak menolak intuitif. Terkadang dia membuat keputusan atau dia mendapatkan ide tadi, ini sebenarnya ada kaitannya sama spontanitas tadi tuh, karena berdasarkan ya tadi spontan gitu. Nah, itu tuh asalnya dari mana? Intuitif tadi, itu asalnya dari intuisi. Nah, tapi dia juga tidak menyukai sesuatu hal yang nggak logis, sesuatu hal yang apa ya, yang ambigu, yang nggak logis, yang mitos, yang itu nggak ada unsur fungsionalis. Nah, ini lagi kaitannya sama fungsionalis. Orang perfeksionis melakukan segala hal itu selalu diukur ini ada fungsinya nggak. Bahkan mau beli apapun, yang ini aku alami, padahal aku udah pengen banget ini, suka misalnya sama barang ini, tapi karena aku pertimbangkan, oh ternyata fungsinya lebih bagus yang lebih banyak yang ini. Misalnya contoh secara afektif, aku lagi pengen banget misal kata beli kaos Doraemon misal kata, itu kan kurang ada fungsinya ya kan. Itu udah pengen banget misal kata, udah ditunda-tunda, udah pengen banget. Tapi ternyata setelah dipertimbangkan, ada kebutuhan lain yang ternyata lebih berfungsi dan memang sedang dibutuhin. Misal kata perlu beli buku, misal kata perlu beli untuk pengembangan web nih, template, perlu beli misal kata backlink nih, perlu buat biaya bikin aplikasi nih. Jadi orang perfeksionis itu pengen apapun dengan sesuatu yang sedang dia pengenin banget, kalau itu ada perbandingan yang lebih fungsionalis, dia tuh tetap terfokus untuk membeli yang fungsionalis, walaupun dia kayak mengorbankan afektif. Ini kalau berkaitan di dunia barang. Terus berkaitan juga dengan misal kata dunia percintaan gitu ya. Misal kata dia suka sama seseorang, tapi
seseorang itu tuh nggak sesuai kriterianya secara fungsionalis. Misalnya kayak aku, kriteriaku harus yang misal kata kesetaraan gender, mendukung, terus eh, dia harus bisa di belakang aku. Misalnya dia harus desain grafis, terus dia nggak boleh seorang ketua, karena bagi aku kalau pemimpin sama-sama pemimpin itu bakal crash, nggak bisa berkolaborasi. Jadi harus ada yang di belakang, dan aku suka cowok yang dia bisa melengkapi yang di belakang gitu, kayak yang desain, terus jago masak, terus kesetaraan gender dan sebagainya. Nah, ketika misal kata secara afektif itu ya, terkadang orang jatuh cinta itu kan eh, kayak nggak sesuai dengan apa yang kita kriteriakan kan. Terkadang misalkan pernah nih, ini pengalaman aku zaman kuliah nih, aku tuh suka sama temen satu fakultas. Nah, dia tuh satu organisasi juga, di salah satu organisasi jurnalis, tapi beda di organisasi aktivis. Nah, ceritanya di organisasi aktivis itu aku ketua, dia juga ketua, dan secara hati itu tuh aku suka sama dia. Nah, tapi karena aku mempertimbangkan bahwasanya dia tuh tidak sesuai kriteriaku, nah kemudian ada seseorang yang sebenarnya aku tuh kenal dia itu di sebuah organisasi sastra. Waktu ketemu pertama kali dia tukaran kontak sama aku nggak pernah punya ada pikir pengen dekat secara emosional sama dia, nggak ada pernah pikir. Yang aku pikir, oh dia relasi organisasi nih, bakal mungkin dia, waktu itu kan aku aktif di literasi sama sastra ya, dan sangat suka banget sama namanya baca puisi. Aku berpikir, oh ini mungkin orangnya minta tukar kontak buat ngundang acara sastra lah, baca puisi lah mungkin. Dan nggak sama ada sekali pikir untuk deket secara hati, nggak ada sama pikir. Pada sebuah perjalanannya ternyata dia secara kriteria itu kayak aku inginin. Dia kan di posisinya kan sesuai yang seperti aku kriteria lah. Nah, walau pada secara hati gitu ya, suka jatuh cintanya sama yang aku ceritain tadi, teman aku yang di organisasi jurnalis tadi, yang beda organisasi aktivis. Tapi karena dia nggak sesuai kriteria aku tadi, jadi aku kayak pura-pura nggak suka sama dia, pura-pura nggak ada hati. Nah, sedangkan sama orang yang aku nggak pernah terpikir sama sekali dia itu bakal mungkin itu deket secara hati, itu justru malah kemudian karena dia ada apa ya, sesuai kriteria aku, jadi aku lebih ibarat kata endingnya sama dia gitu. Jadi intinya dalam proses hidup aku, bahkan zaman SMK aku dulu juga, SMP itu aku nggak pernah jadian sama orang yang aku sukai, dan aku selalu malah jadian itu sama orang yang aku nggak pernah terpikir kalau aku suka, tapi pada endingnya dia sesuai kriteria aku. Nah, orang-orang perfeksionis rata-rata selalu seperti itu. Dia selalu mempertimbangkan fungsi. Dan fungsi yang dimaksud fungsi di sini adalah fungsionalis, yang berdasarkan adalah dia sesuai nggak apa yang kita deskripsikan. Baik itu berupa kita pingin baik itu sebuah karir, sebuah pendidikan, terus sebuah barang yang pengen kita beli, ataupun percintaan dan sebagainya. Orang-orang perfeksionis itu selalu mengorbankan afektifnya demi kognitifnya. Intinya seperti itu. Yang dimaksud fungsionalis di sini itu gitu. Apakah kalian juga seperti itu? Aku pengen tahu kalian untuk berbagi cerita juga. Bisa di kolom komentar. Kira-kira masih ada lagi nggak ya ciri-ciri orang perfeksionis itu seperti apa? Kita udah banyak panjang lebar cerita. Oh ya, aku mau tambahin untuk kekurangannya mungkin ya. Orang perfeksionis itu tuh
dia karena yang aku ceritain tadi, dia mudah untuk peka terhadap pengetahuan, fenomena pengetahuannya itu luas, terus berbicara yang secara detail. Nah, beberapa kekurangannya juga kalau ini nggak di manajemen gitu ya, terkadang itu membuat orang lawan bicara kita, terkadang ini, tapi nggak selalu sih, itu ada yang kurang memahami. Nah, jadi kekurangan ini harus di manajemen, tapi juga tidak mengesampingkan karakter. Terus kekurangannya lagi itu, nah ini, orang perfeksionis itu tuh biasanya tipikal cuek atau sebenarnya ini sih nggak selalu kekurangan sih, bisa dikatakan kelebihan juga sih sebenarnya. Cuek atau kalau cueknya tuh seperti ini, misalnya kata contoh ya, kalau aku pribadi dapat chat terus itu nggak penting-penting banget, itu tuh aku balesnya suka-suka, nggak peduli dia siapa, mau dia orang yang paling deket banget sama aku, mau dia chatting aku, kalau itu nggak terlalu penting gitu ya, nggak terlalu nggak terlalu urgent banget, itu tuh terkadang aku balesnya itu sebulan sekali baru bales, kadang seminggu sekali baru aku bales. Jadi aku udah lihat tapi nggak langsung aku bales gitu. Bahkan saking cueknya yang aku alamin dulu tuh zaman aku SMP, aku inget banget, SMP atau SMK ya, SMK, zaman aku SMK itu tuh aku kan punya sahabat cewek, dia itu tuh deket rumah aku dan aku tuh suka sama dia. Saking aku tuh cueknya itu tuh, kalau aku sudah sudah main sama sahabatku, HP aku tuh ya dipegang sahabatku. Sempat pernah sebuah kisah, ada cowok yang nembak aku, itu tuh yang dan dia nembaknya kan pakai HP ya kan waktu itu, kalau nggak salah telepon atau ngechat gitu kan, kurang tahu. Tapi zaman waktu dulu itu kan HP-nya masih HP yang jadul itulah, SMS lah, zaman dulu kan belum ada WA gitu ya ceritanya. Itu tuh sampai pernah aku sebuah cerita itu, aku jadian sama cowok yang jawab iya gitu, jadian tuh bukan aku tapi sahabat aku. Karena apa? Saking cueknya aku itu, sampai kayak orang yang ngechat aku tuh yang bawain HP ku, yang balesin atau yang ngangkat telepon tuh sampai temen aku, sahabat aku. Nah, biasanya terkadang orang perfeksionis tuh suka kayak gitu, kayak cuek gitu lah. Terkadang ya kalau itu emang nggak penting-penting banget, itu terserah lah mau dibalas siapa, atau jadi kayak cuek gitu. Nah, ini sebenarnya ada sisi positif negatifnya sih. Sisi positifnya kan karena mungkin kurang penting atau apa ya, sisi kekurangannya karena ya itu jadi kayak sisi komunikasinya kali ya, sisi komunikasinya, kerekatan komunikasi itu jadi kayak berkurang. Terus lagi orang perfeksionis itu ini masa bodoh ini sebenarnya ada sisi positif negatifnya. Ini kalian juga kayak gitu atau enggak? Ini versi Ratu EKBKC ya. Masa bodoh yang aku maksud tuh kayak gini. Jadi aku tuh tipikal kalau misal kata ada orang nyinyir gitu ya, misal kata ada orang yang gak suka sama kita terus nyinyir gitu, entah itu nyinyir secara langsung, terus membenci, iri atau kayak gimana, itu tuh bodoh amat gitu, kagak peduli. Bahkan itu ya cerita aku, orang-orang yang membenci aku rata-rata tuh malah kemudian endingnya dia yang down. Karena apa? Kehabisan cara, gimana caranya bikin aku itu down gitu. Ini gini, ketika orang nggak suka tapi kita itu respon, kita tanggepin, misal kata kita aja berantem, atau misal kata kita itu malah mikirin sedih terus ngikutin perintahan dia, itu tuh malah kita kalah, dia malah menang. Tapi ketika ada orang yang nyinyir, gak suka sama kita, terus kita bodo amat deh, kagak kita balas, terus ketika dia menghina di depan kita ya kita kayak orang nggak denger, jalan aja gitu. Itu tuh hal apa sih yang paling menyakitkan selain dianggap nggak ada? Nah, tipikal orang perfeksionis itu tuh seringkali kayak
nganggep orang yang nyinyir itu kayak gak ada gitu loh. Itu yang aku alami, itu kayak bodo amat deh gitu. Dan sering kali yang alhamdulillahnya kalau menurut aku tuh sebenarnya itu bukan kekurangan sih, justru malah kelebihan, karena itu ada hubungannya dengan mental baja. Nah, orang perfeksionis itu punya yang namanya mental baja, ya kayak gitu tadi. Jadi aku tuh pernah sebuah cerita zaman aku kuliah itu, ada teman, baik itu yang seangkatan maupun yang senior aku tuh, yang nggak suka sama aku. Yang salah satunya itu yang seangkatan ya, dia tuh benci banget sama aku, bahkan selalu pengen nyingkirin aku, tapi aku kayak bodo amat gitu loh. Nggak, terus setiap misal kata diskusi atau apa, dia tuh bukan malah kayak menyampaikan pendapat yang berbobot supaya, bukan kayak gitu cara menjatuhkannya, tapi dengan kayak kata-kata kasar sampai gedor meja, terus kayak ngata-ngatain. Jadi kalau bagi aku itu kayak ngerendahin dia sendiri gitu, kayak ngatain sampah dan lain sebagainya kayak gitu. Intinya dia bukan malah pakai dengan keilmuan gitu. Nah, endingnya itu karena nggak pernah aku respon, dia nyinyirin, ngina aku dan sebagainya, itu tuh malah suatu ketika tuh malah dia putus kuliah. Aku nggak sebut namanya, dia malah kemudian putus kuliah atau sakit atau gimana nggak tahu. Nah, pas semester akhir itu kan foto-foto, dia udah lama nggak kuliah. Semester akhir kan foto bareng kan, buat kenangan gitu. Nah, kumpul tuh di situ semuanya anak-anak yang bahkan yang udah gak kuliah kumpul. Nah, si orang itu yang benci aku itu, yang sampai setiap di kampus itu dia ngina, dia ngatain sampah apa dan gak pernah aku respon. Dia itu tuh pas aku jalan kan, nah terus dia itu di samping aku tuh, terus dia bilang gini, minggir lo sampah kan gitu kan. Aku nggak jawab, aku bodo amat. Terus kemudian itu dia itu tiba-tiba tuh malah dia bilang kayak gini, ternyata aku ya yang sampah. Jadi dengan kita bersikap bodo amat dan tetap membuktikan kalau kita membuktikan dengan bukti prestasi, justru malah dia itu yang merendahkan dirinya. Nah, kenapa aku mengatakan bodo amat itu salah satu kelebihan dari orang perfeksionis? Karena itu tuh cara yang paling elegan untuk membuat orang yang gak suka sama kita itu tuh, tanpa kita balas, tanpa apa, dia jatuh sendiri, dia mengakui kekalahannya sendiri. Itu satu yang seangkatan aku. Ada lagi cerita itu tuh yang kakak kelas aku, dia juga benci banget sama aku. Jadi itu ceritanya dulu tuh zaman aku kuliah dulu ya, dia tuh kayak selalu dia benci banget kayak diskusi apa itu, bahkan sampai dia tuh ngata, kamu bisa cuma ngomong doang. Terus kan waktu itu kan aku suka sering update status kan, kayak ke tulisan kritis apa, terus dia selalu bilang, bisa kamu apa sih karyanya, biasanya cuma bikin ini apa namanya tulisan di sosial media juga. Terus misal kata aku debat gitu kan, terus menang gitu, debat diskusi itu kan, presentasi itu, dia juga selalu ngatain kayak, apa sih kamu cuman bisanya ngomong doang, gak punya karya apa gitu. Nah, aku gak pernah peduli, jadi gak pernah aku respon ketika dia bilang apapun. Aku cuman bodo amat gitu kan. Terus aku fokusnya itu ke tetap membuktikan sebuah karya. Nah, suatu ketika kemudian aku buktiin bikin Germusa, bikin organisasi Germusa. Itu salah satu bukti kalau aku tuh gak cuma ngomong berjuangnya. Sebenarnya sih sebelum aku bikin Germusa, sebenarnya aku juga aktif di organisasi, banyak organisasi sih, tapi nggak aku mau sebutin ya. Ya aku sebutin merek organisasi aku sendiri. Tapi dia tuh kayak menganggap, dia tuh kayak karena saking bencinya sama aku, jadi tuh dia tuh kayak bikin biar gimana aku down, jadi kayak nganggap, alah kamu bisanya ngomong doang gitu. Nah, kemudian aku buktikan, aku bikin Germusa. Setelah aku bikin Germusa, dia tuh kayak cari celah lagi, masa cuma berjuang cuma langsung gerakan doang, nggak ada konsep gini-gini. Karena kan Germusa itu kan penjalannya gerakan komunitas mahasiswa. Terus pokoknya aku terus membuktikan dengan berbagai hal, kayak menang juara nulis, lomba puisi dan lain sebagainya. Terus
organisasiku juga itu terus sempat, bahkan dia itu yang aku katakan kakak seniorku yang benci banget sama aku tuh pernah sempet ngefitnah organisasi aku yang aku dirikan itu tadi, Germusa. Itu tuh dia sampai kayak ngina-ngina, padahal Germusa itu organisasinya itu tuh kabar-kabar gerakan aktivis ya, itu sampai bawa-bawa ngina-ngina berkaitan dengan agama, mau bikin aliran agama baru, pokoknya pernah sampai ngefitnah kayak gitu dulu tuh zaman di kuliah. Terus dan gak aku tanggepin, aku bodo amat kayak gitu kan. Aku tipe orang-orang yang kayak gimana ya, kayak bodo amat gitu. Dia just kayak ceritanya nanti endingnya tuh dia kayak sampai kehabisan cara gimana caranya bikin aku itu tuh kayak ngenanggepin gitu kali ya, atau down gitu. Tapi aku bodo amat aja. Terus aku tetap membuktikan ya. Terus kemudian juga berbisnis. Terus kemudian aku nulis buku aku, antologi bersama, terus di literasi dan lain sebagainya, sampai endingnya itu sebuah cerita semester akhir. Jadi semester 6 itu tuh aku terbit buku solo aku yang pertama, judulnya Aku Adalah Bunga Kaktus. Dan semester 7 itu terbit buku aku yang kedua, judulnya Membusuk di Dalam Surga. Dan aku juga lulus tepat waktu. Tiba-tiba gak sengaja kan, aku waktu itu masih ngekos kan, masih nunggu, waktu itu kalau nggak salah tuh masih proses mau nunggu, udah lulus tapi mau nunggu nunggu wisuda kalau nggak salah tuh ya. Nah, gak sengaja itu tuh ketemu si kakak seniorku itu yang pas waktu makan kacang hijau waktu itu. Nah, tiba-tiba dia kayak, pas aku mau bayar, dia tiba-tiba bayar aku. Terus habis itu dia bilang gini, dia nyalamin aku, maaf ya kak, gitu dia bilang gitu, aku akui kamu emang hebat. Tiba-tiba dia bilang kayak gitu, aku kan kaget kan ya. Terus terima kasih, kan waktu itu kan di Jawa kan, aku bilang ya suun mas gitu. Suun mas itu maksudnya makasih mas, ya suun mas apa gitu. Tapi ya kayak gaya aku yang santai gitu ya. Terus habis itu tuh tiba-tiba dia cerita sendiri, aku gak nyangka kamu ternyata dibenci kayak orang teman-teman kamu kayak gitu. Padahal kayak dia gini nih, dia bilang kayak gini waktu itu, aku gak nyangka kamu dibenci kayak orang kayak gitu, tapi kuat banget deh gitu. Terus ya ini aku transiting ke bahasa Indonesia langsung aja ya. Dia intinya bilang kayak gini, kamu benar-benar hebat, dan ternyata kamu malah sekarang sudah bisa bikin terbit 2 buku solo. Dia terus bikin brand bisnis juga, terus lulus tepat waktu juga ternyata dengan kesibukanmu yang kayak gitu. Terus sudah punya Germusa juga. Intinya dia kayak jadi mengakui dia padahal aku gak pernah minta dia untuk, intinya selama dia membenci itu aku selalu bodo amat. Tapi tiba-tiba dia gak sengaja ketemu pas makan di kacang hijau waktu itu, dia tiba-tiba nyalamin aku dan dia bilang, selamat ya kamu hebat. Jadi dari sebuah perjalanan hidup aku itu ya, orang perfeksionis itu ada punya kelebihan itu tuh bodo amat. Itu versi aku ya. Dan menurut aku itu tuh bukan kekurangan. Beberapa orang mungkin menilai itu tuh kekurangan, tapi sebenarnya itu tuh kelebihan, karena itu berkaitan dengan mental baja. Karena orang yang orang kan ngira orang perfeksionis itu kan selalu pengen sempurna di mata orang. Sebenarnya deskripsi tentang perfeksionis menurut aku sih nggak kayak gitu. Jadi perfeksionis itu bagi aku adalah bagaimana membuktikan benar-benar hasil yang benar-benar maksimal. Itu versi ide besar kita gitu loh. Jangan kemudian kita malah mau disetir sama orang lain sesuai kemauannya. Ketika bagi aku, orang yang dia itu mau disetir sesuai kemauan orang lain, dan ketika dia dihina oleh netizen atau apa, justru dia malah galau terus
down, terus dia berusaha pengen sesuai apa yang dia mau, itu justru sebenarnya bukan orang perfeksionis. Itu justru sebenarnya orang yang apa namanya, orang yang nggak percaya diri. Justru seperti itu orang yang bukan perfeksionis. Menurut saya selama ini banyak orang yang salah mengartikan arti orang perfeksionis. Selama ini kan orang banyak kan ya, kalau beberapa versi orang perfeksionis itu yang dinilai yang selalu pakainya rapi, pengen dilihat orang, selalu yang pengen dipuji orang, terus semuanya rapi, terus apa yang dimauin orang selalu dikejar seperti itu. Justru itu bukan orang yang perfeksionis kalau bagi aku. Kalau versi Ratu Eka BKJ itu justru orang yang apa, bahasa kekiniannya orang yang minder atau nggak percaya diri itu apa sih, insure apa sih, lupa ya, itu pokoknya yang minder lah, yang nggak percaya diri. Justru kalau orang yang perfeksionis, dia itu selalu fokus untuk membuktikan bahwa dia bisa bikin sebuah hasil, sebuah karya versi dia tanpa dituntut dari orang lain. Dan dia ketika orang lain nggak suka, bodo amat, yang penting saya terus membuktikan sampai sebuah titik orang mengakui kebagusan kamu itu. Intinya kayak gitu. Ada sebuah cerita juga di karir aku, cerita di karir aku itu juga. Jadi itu ada seorang mitra ya namanya di sebuah bisnis ya. Jadi sebuah kerjasama gitu ceritanya. Ya, dia nggak cocok, komplain dia, marah-marah, ngina kayak gini ya kan. Wah, udah sampai ini dah parah banget. Nah, dan aku tanggepinnya itu ya aku jelasin gini, tapi gak terlalu aku apa ya, gak aku bikin pusing gitu intinya. Nah aku kira dia tuh udah gak bakal balik lagi kan. Waktu itu tuh sebenarnya tuh ceritanya itu tuh tentang deadline sih sebenarnya. Jadi deadline-nya sebenarnya tuh kesalahan aku juga sih, kurang tepat waktu itu, memang harus diperbaiki. Jadi ceritanya tuh kurang tepat waktu gitu. Nah aku pikir kan ya dia nggak balik atau kayak gimana gitu ya. Nggak taunya tiba-tiba tuh berapa minggu kemudian kalau nggak salah, atau bulan kemudian tuh malah dia minta maaf. Terus dia tuh malah kerja sama lagi dia ke PKC. Gak cuma kalau itu yang parah banget sih. Kalau yang ada yang lain juga itu nggak parah sih, cuman ya kayak komplain kok nggak tepat waktu kok gini. Ya aku pikir yang dia komplain dia ya sampai kayak lah pesan nilai naik aja, dia sempat bilang gitu. Tapi endingnya berapa minggu kemudian dia balik lagi. Nah maksud aku apa? Karena orang perfeksionis itu terlalu mengutamakan yang namanya kualitas ya kan. Bener-bener kalau aku ya misal kata kayak penulisan itu, aku pengen bener-bener pastiin harus bagus. Nah itu adalah sebuah magnet gitu loh, yang bikin orang itu kembali lagi ke kita. Walaupun ibarat kata dia pernah dikecewakan dalam hal lain, misal kata kalau yang aku alamin dalam hal deadline, tapi karena sebuah kualitas tadi yang belum tentu ditawarkan oleh orang lain, keunikan tadi. Nah ini orang perfeksionis itu punya yang namanya keunikan, yang itu bisa jadi magnet orang untuk kembali walaupun sebenci apa. Intinya kayak gitu. Kayak dalam kerjasama itu, kalau klien atau mitra yang pernah kerja sama kita ya, sama aku ya, jadi kayak dia pernah kecewa tentang deadline, kayak dia kayak seolah-olah udah gak bakal kembali, tapi ternyata endingnya kembali lagi ke kita gitu ya, dengan dia minta harapan untuk jangan telat lagi lah kemudian gitu. Padahal sebelumnya udah marah kayak gini. Nah ternyata kenapa dia balik itu karena dari perjalanan dia nggak nemuin cita rasa atau citra apa ya,
kualitas dari sebuah produk. Kalau dari saya misal kata produk penulisan gitu ya, itu tidak didapatkan di orang lain gitu, tidak didapatkan di brand lain. Nah, itulah orang perfeksionis biasanya punya yang namanya keunikan, yang sekalipun dia tahu lah trik-triknya atau cara-caranya, itu belum tentu bisa orang lain bikin gitu. Kecuali dia sama-sama orang perfeksionis loh ya. Tapi kalau sama-sama orang perfeksionis, jelas pasti dia nggak mungkin ngambil cara orang perfeksionis yang lain, karena orang perfeksionis itu kayak punya idealisme, dia harus punya ekspektasi diri, dia harus punya sebuah gagasan sendiri gitu. Jadi seberapapun orang lain ibarat kata meniru, itu tetap kelihatan gitu, ciri khasnya itu tetap gak bisa dibohongin gitu. Nah, itulah yang namanya orang perfeksionis itu selalu punya keunikan yang belum tentu didapatkan di orang lain yang umumnya orang lain. Nah, kalau orang perfeksionis yang lain lagi pasti dia punya keunikan sendiri lagi, nggak sama dengan orang perfeksionis yang satu lagi misalnya, beda. Bakal per orang perfeksionis dia punya keunikannya sendiri-sendiri. Kemudian apalagi ya? Tadi sudah ada kelebihan. Sebenarnya aku campur aja nggak apa-apa ya kan tadi. Ya, kelebihan, kekurangan, cara manajemen kekurangan, ciri-ciri, ya itu udah aku campur semuanya. Kalian bisa ambil sisi nilai dari apa yang aku paparkan hari ini ya. Oke, mungkin kali ini itu dulu ya guys ya, dari cerita gimana orang perfeksionis yang versi Ratu EKBKJ dan yang juga aku alamin sendiri. Dan sebelum aku tutup, apakah kalian juga merasakan, mengalami, memikirkan, atau pernah melihat, kalau nggak ngalami sendiri, yang seperti aku ceritakan dan paparkan hari ini? Kalian bisa kasih komentar. Oke guys, sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya, Ratu EKBKJ tentunya. Terima kasih. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya biar kalian dapat updatean konten aku. Dan supaya aku juga semangat bikin kontennya. Jangan sampai kayak kemarin-kemarin ya, udah berbulan-bulan, hampir setengah tahun gak bikin konten kan. Jadi ayo dong subscribe-nya supaya aku bisa semangat. Oke? Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.